Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Titu yang kami hormati dan teman-temanku sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk menyampaikan materi mengenai mengelola kinerja dan mutu. Tetapi sebelum itu, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan pertama saya sendiri Zaki Safa Susanto, lalu ada rekan saya yang bernama Imas Maesaro dan Taskia Yasmin, Salsabila Cynthia, Nindya Naizela, Faizah Nabila, dan Wafdania Maghfirah. Baik, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian kontrol. Kontrol atau pengendalian adalah proses pemantauan, pengukuran, dan evaluasi kinerja organisasi untuk memastikan bahwa mereka bertindak sesuai dengan rencana, tujuan, dan standar yang telah ditetapkan. Perkenalkan, saya Faizah Nabila dengan NM terakhir 412 dari kelompok 4. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang mengelola kinerja dan mutu. Sebelum itu, memperkenalkan anggota saya, yaitu ada Zaki Safa Santo, Imas Maesaro, Taskia Yasmin, Salsabila Cynthia, Nindya Naizela, dan Wafdania Maghfirah. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang mode kontrol umpan balik, yaitu atau bisa disebut feedback control. Nah, mode kontrol umpan balik feedback control itu yaitu pengendalian yang dilakukan setelah kegiatan selesai, membandingkan hasil dengan standar kinerja atau mutu bertujuan untuk evaluasi dan perbaikan ke depan. Nah, prosesnya itu menetapkan standar, mengukur hasil, membandingkan, dan identifikasi penyimpangan. Dan yang terakhir ada tindakan korektif. Nah, contohnya itu ada evaluasi laporan keuangan, ulasan atau feedback pelanggan, audit kualitas produk. Nah, kelebihannya yaitu data dan nyata, akurat, meningkatkan mutu berkelanjutan. Kekurangannya tidak mencegah kesalahan di awal, perbaikan terlambat. Oke, selanjutnya yaitu kontrol keuangan. Secara konseptual, kontrol keuangan adalah kerangka kerja yang terdiri dari kebijakan dan prosedur sistematis yang bertujuan untuk mengatur, memantau, dan mengendalikan sumber daya keuangan dalam sebuah organisasi. Esensi dari kontrol ini adalah untuk mengamankan aset perusahaan dari penyalahgunaan, serta menjamin laporan keuangan yang diterbitkan mencerminkan kondisi real yang akurat dan dapat diandalkan oleh para pemangku kepentingan. Nah, untuk mencapai standar tersebut, sebuah organisasi atau perusahaan harus mengintegrasikan 4 komponen. Yang pertama yaitu penganggaran atau budgeting sebagai cetak biru alokasi sumber daya. Kemudian yang kedua yaitu pencatatan transaksi sebagai basis data keuangan yang kronologis dan akurat. Kemudian yang ketiga yaitu pelaporan keuangan sebagai instrumen akuntabilitas periodik. Lalu yang terakhir yaitu pengawasan manajemen sebagai fungsi supervisi untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, ada 4 manfaat kontrol keuangan yang memberikan dampak strategis bagi perusahaan. Yang pertama yaitu mitigasi risiko, menekan peluang terjadinya tindakan kecurangan fraud dengan menutup celah dalam alur kerja. Kemudian peningkatan transparansi dan akuntabilitas, yakni menciptakan sistem yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan di setiap lini pengelolaan dana. Kemudian stabilitas finansial, yakni memastikan organisasi tetap beroperasi dalam koridor kesehatan finansial yang terjaga. Kemudian optimalisasi audit evaluasi, yakni menyederhanakan proses pemeriksaan eksternal maupun internal serta mempermudah manajemen dalam mengevaluasi kinerja operasional secara objektif. Lalu, jenis kontrol keuangan yang pertama yaitu ada kontrol preventif. Ini adalah pendekatan yang dilakukan secara proaktif sebelum suatu kesalahan atau kecurangan terjadi. Nah, fokus utamanya adalah pencegahan melalui desain sistem yang tepat. Contohnya yaitu pemisahan tugas atau segregation of duties yang memastikan tidak ada satu individu pun yang memiliki wewenang penuh
mulai dari otorisasi hingga pencatatan transaksi hingga risiko kolusi dapat dieliminasi sejak awal. Kemudian yang kedua yaitu kontrol detektif. Nah, jika kontrol preventif tadi tidak mampu menahan celah, maka kontrol detektif berperan untuk mengidentifikasi masalah setelah kejadian berlangsung. Nah, tujuan utamanya yaitu deteksi dini atas anomali atau deviasi yang terjadi. Contohnya yaitu pelaksanaan audit internal yang rutin dan proses rekonsiliasi bank untuk memverifikasi kesesuaian antara catatan internal dengan data pihak eksternal, sehingga setiap ketidaksesuaian dapat segera terdeteksi. Kemudian yang terakhir yaitu kontrol korektif. Nah, setelah kontrol detektif berhasil mengidentifikasi adanya masalah atau kesalahan, kontrol korektif berfungsi untuk melakukan tindakan perbaikan. Nah, langkah ini itu krusial untuk memastikan bahwa kesalahan tersebut tidak terulang kembali dan dampaknya dapat diminimalisir. Contohnya mencakup revisi terhadap laporan keuangan yang tidak akurat atau pembenahan serta peningkatan sistem operasional agar menjadi lebih tangguh di masa mendatang. Selanjutnya, filosofi kontrol yang berubah-ubah. Filosofi kontrol dalam manajemen mengalami perubahan seiring perkembangan lingkungan bisnis. Pada pendekatan tradisional, kontrol lebih berfokus pada pengawasan ketat, aturan yang kaku, serta penekanan pada hasil akhir. Dalam pendekatan ini, manajemen cenderung bersifat top-down dan kurang melibatkan karyawan. Namun, dalam era modern, filosofi kontrol berubah menjadi lebih fleksibel dan partisipatif. Kontrol tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi juga pada proses yang berlangsung. Perusahaan mulai menerapkan pendekatan yang mendorong keterlibatan karyawan, komunikasi yang terbuka, serta perbaikan berkelanjutan. Nah, perubahan ini dipengaruhi oleh peningkatnya persaingan dan tuntutan kualitas yang lebih tinggi. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk tidak hanya mengontrol, tetapi juga membimbing dan memberdayakan sumber daya manusia agar mampu meningkatkan kinerja dan mutu secara berkelanjutan. Total Quality Management atau TKM adalah pendekatan manajemen yang berfokus pada peningkatan kualitas secara menyeluruh di dalam organisasi. Nah, pendekatan ini tuh tidak hanya terbatas pada produk atau jasa, tetapi mencakup seluruh proses, sistem, dan sumber daya manusia yang terlibat. Nah, TQM ini menekankan pentingnya partisipasi aktif dari semua anggota organisasi, mulai dari manajemen puncak hingga karyawan operasional. Nah, setiap individu itu memiliki peran dalam menjaga dan meningkatkan kualitas melalui perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus atau continuous improvement. Nah, dalam penerapannya sendiri, keputusan yang diambil harus didasarkan pada data dan pengukuran kinerja yang akurat, bukan hanya sekedar asumsi saja. Nah, tujuan utama dari TKM adalah untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memberikan produk atau layanan yang berkualitas tinggi. Nah, selain itu, TQM itu juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional serta memperkuat daya saing perusahaan di pasar global. Nah, beberapa prinsip utama dalam TQM itu meliputi orientasi pada pelanggan, yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan serta harapan pelanggan. Terus yang kedua, pendekatan proses dengan mengelola aktivitas sebagai suatu proses yang saling terhubung. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan berbasis fakta, yaitu menggunakan data dan analisis dalam setiap keputusan. Dan yang terakhir yaitu pelibatan seluruh karyawan, di mana semua anggota organisasi itu berkontribusi dalam peningkatan kualitas. Selanjutnya ada tren dalam kendali keuangan dan mutu. Dalam era digital dan globalisasi saat ini, sistem pengendalian manajemen telah mengalami transformasi cukup besar sehingga perlu diperhatikan. Perusahaan tidak lagi hanya bergantung pada metode tradisional, melainkan mengadopsi pendekatan yang lebih dinamis dan transparan. Berikut adalah tren utama dalam kendali mutu dan keuangan. Yang pertama ada Open Book Management, yaitu berbagi informasi keuangan kepada seluruh karyawan untuk menumbuhkan rasa memiliki, seperti sense of ownership.
Yang kedua ada economic value, yaitu fokus pada penciptaan nilai real di atas biaya modal, bukan sekedar laba bersih. Yang terakhir ada sistem berbasis teknologi, yaitu penggunaan cloud accounting dan AI untuk pemantauan arus kas secara real time dan deteksi dini penyimpangan. Selanjutnya ada inovasi mutu dan integritas strategis. Yang pertama ada benchmarking atau patok duga, yaitu proses membandingkan kinerja internal dengan pemimpin industri terbaik untuk memacu inovasi berkelanjutan. Yang kedua ada customer experience, yaitu pergeseran kendali mutu dari sekedar barang fisik ke kualitas interaksi dan kepuasan layanan pelanggan. Yang ketiga ada balance scorecard, yaitu sistem manajemen yang menyeimbangkan indikator keuangan dengan non-keuangan atau SDM dan proses bisnis. Yang terakhir ada 4 perspektif dari balance scorecard, yaitu mencakup aspek finansial, kepuasan pelanggan, efisiensi internal, serta pengembangan budaya organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 akan mempresentasikan bab 14, yaitu mengelola rantai nilai teknologi informasi dan e-bisnis. Selanjutnya pada slide ini saya akan membahas tentang konsep rantai nilai atau value chain. Konsep ini diperkenalkan oleh Michael Porter yang menjelaskan bahwa sebuah organisasi itu sebenarnya bukan hanya kumpulan departemen yang berdiri sendiri, tetapi lebih dari itu, organisasi adalah serangkaian aktivitas yang saling terhubung dan bekerja sama untuk menciptakan nilai tambah bagi pelanggan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan margin keuntungan, bukan sekedar dengan menaikkan harga, tetapi dengan memastikan bahwa pelanggan merasa manfaat yang mereka dapatkan memang layak untuk dibayar. Selanjutnya kita masuk ke kategori aktivitas dalam value chain. Yang pertama adalah aktivitas utama atau frontline. Ini adalah aktivitas yang langsung berhubungan dengan penciptaan dan penyampaian produk ke pelanggan. Contohnya seperti logistik masuk dan keluar, operasi produksi, pemasaran, hingga layanan purna jual. Yang kedua adalah aktivitas pendukung atau backbone. Meskipun tidak langsung dilihat oleh pelanggan, aktivitas ini tuh sangat penting karena menopang aktivitas utama. Contohnya meliputi infrastruktur perusahaan, manajemen sumber daya manusia, teknologi, dan pengadaan atau procurement. Kemudian kita lihat peran teknologi dan strategi dalam value chain. Dengan adanya integrasi teknologi seperti ERP, perusahaan bisa menghubungkan data antar bagian secara real time. Ini membuat proses jadi lebih cepat, lebih akurat, dan tentunya lebih efisien. Dari sisi strategi, perusahaan bisa memanfaatkan value chain untuk mencapai cost leadership, yaitu menjadi yang paling efisien dalam biaya, atau melakukan diferensiasi, yaitu menawarkan sesuatu yang unik dibanding pesaing. Selain itu, perusahaan juga menghilangkan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah, karena itu hanya akan membuang biaya dan waktu. Dan yang tidak kalah penting, value chain ini juga mendorong inovasi berkelanjutan agar perusahaan bisa terus berkembang dan tetap relevan di pasar. Jadi intinya dengan memahami dan mengelola setiap aktivitas dalam value chain ini dengan baik, perusahaan bisa menciptakan nilai yang lebih tinggi sekaligus meningkatkan keunggulan kompetitifnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tata letak fasilitas. Perancangan tata letak fasilitas adalah suatu kegiatan merancang fasilitas fisik yang terdiri dari peralatan, mesin, area, bangunan, dan fasilitas lainnya. Tujuan utama perencanaan tata letak fasilitas yaitu merancang lokasi kerja di suatu institusi atau industri dengan fasilitas pendukung lainnya yang paling efektif, efisien, dan ekonomis, sehingga meningkatkan performansi dan produktivitas kerja. Adapun dari jenis-jenis tata letak yaitu ada 4. Yang pertama ada tata letak berdasarkan alur produksi, yaitu fasilitas disusun sedemikian rupa mengikuti alur produksi sehingga tidak perlu ada perpindahan ke departemen lain. Lalu yang kedua ada tata letak berdasarkan lokasi material tetap. Material yang akan dikerjakan ini berada di tempat yang tetap. Yang bergerak adalah mesin, manusia, dan komponen-komponen lainnya. Lalu yang ketiga,
yaitu tata letak berdasarkan kelompok produk. Tipe tata letak ini menyusun mesin-mesin dan tugas-tugas menurut tahapan proses produksi suatu barang. Lalu yang terakhir ada tata letak fasilitas berdasarkan fungsi atau macam proses. Tata letak ini adalah tata letak fasilitas yang menempatkan peralatan dan mesin yang memiliki jenis dan fungsi yang sama dalam satu departemen. Contohnya seperti di dunia industri, mesin bor ditempatkan ke dalam departemen drill, mesin fries ditempatkan ke dalam satu departemen milling, dan sebagainya. Perkenalkan, nama saya Faiza Nabila dengan NDM terakhir fase 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi automation. Nah, penggunaan teknologi untuk menggantikan atau mengurangi pekerjaan manual manusia. Nah, bertujuan meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan akurasi proses bisnis. Nah, contohnya ada mesin produk otomatis di pabrik, sistem kasir digital, POS, chatbot layanan pelanggan. Nah, manfaatnya mengurangi kesalahan manusia, yaitu human error, meningkatkan produktivitas, menghemat biaya operasional jangka panjang. Lalu dampaknya proses bisnis lebih cepat dan konsisten, perubahan kebutuhan tenaga kerja, butuh skill digital. Lalu tantangannya ada biaya awal implementasi tinggi, resiko ketergantungan pada teknologi, perlu pelatihan SDM. Oke, selanjutnya yaitu manajemen persediaan. Nah, secara operasional, manajemen persediaan adalah rangkaian proses yang mencakup perencanaan, pemesanan, penyimpanan, hingga penggunaan barang, baik berupa bahan baku, barang dalam proses, maupun barang jadi. Nah, tujuan dari manajemen ini adalah mencapai efisiensi melalui keseimbangan yang optimal antara ketersediaan stok dan biaya yang dikeluarkan. Nah, dalam praktiknya, manajemen persediaan memiliki fungsi. Yang pertama yaitu pengendalian level stok, yakni meminimalisir risiko kekurangan stok yang menghambat operasional, sekaligus menghindari kelebihan stok yang menyebabkan efisiensi biaya. Lalu yang kedua yaitu keberlangsungan operasional, yakni memastikan proses produksi dan distribusi berjalan secara konsisten dan terencana. Lalu yang ketiga yaitu peningkatan efisiensi, yakni mengoptimalkan penggunaan sumber daya perusahaan secara efektif. Nah, dalam menentukan kebijakan persediaan, manajemen itu harus menimbangkan beberapa faktor. Yang pertama yaitu permintaan pasar, yakni fluktuasi kebutuhan pelanggan yang menjadi acuan utama perencanaan. Lalu yang kedua, sistem produksi dan pengadaan, yakni karakteristik alur kerja internal dalam mengolah barang. Kemudian yang ketiga yaitu lead time, pemasok, yakni durasi waktu tunggu antara proses pemesanan hingga penerimaan barang. Lalu yang keempat, teknologi dan sistem informasi, peran sistem dalam akurasi pelacakan data persediaan. Lalu yang terakhir, kondisi ekonomi, faktor eksternal yang berdampak pada stabilitas rantai pasok dan harga. Nah, lalu terdapat 3 metode utama yang secara luas diterapkan dalam manajemen persediaan. Yang pertama yaitu metode Economy Order Quantity atau EOQ. Teknik kuantitatif untuk menentukan jumlah pesanan paling optimal guna meminimalkan total biaya persediaan. Lalu yang kedua yaitu metode Just in Time, yakni pendekatan yang mengupayakan penerimaan barang hanya pada saat dibutuhkan, sehingga menekan biaya penyimpanan secara signifikan. Lalu yang terakhir, metode analisa ABC, yaitu klasifikasi persediaan berdasarkan nilai investasi dan tingkat kepentingannya, yang memungkinkan perusahaan untuk memprioritaskan kontrol pada aset yang paling bernilai. Selanjutnya, teknologi informasi dalam perubahan manajemen. Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam praktik manajemen. Teknologi memungkinkan perusahaan untuk mengakses, mengolah, dan menyebarkan informasi dengan lebih cepat dan akurat. Hal ini membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih efektif dan tepat waktu. Selain itu, teknologi informasi juga mengubah cara perusahaan menjalankan operasionalnya. Proses kerja menjadi lebih efisien melalui penggunaan sistem digital, otomatisasi, serta komunikasi yang lebih mudah antar bagian dalam organisasi. Nah, dalam konteks manajemen modern, teknologi informasi juga mendorong transparansi,
koordinasi, dan kolaborasi yang lebih baik. Dengan demikian, perusahaan dituntut untuk mampu memanfaatkan teknologi secara optimal agar dapat meningkatkan kinerja, mutu, serta daya saing di lingkungan bisnis yang semakin kompetitif. Selanjutnya ada generasi baru teknologi informasi. Generasi teknologi informasi masa kini ditandai oleh integritas sistem digital yang mampu mengelola, menganalisis, serta mendistribusikan informasi secara waktu nyata. Sehingga teknologi informasi ini tidak lagi sekedar penunjang operasional, melainkan telah menjadi faktor strategis dalam penciptaan nilai dan keunggulan kompetitif, khususnya dalam e-bisnis. Dalam praktiknya, blog dan jejaring sosial seperti Instagram dan Facebook berperan penting sebagai media pemasaran berbasis konten, sarana interaksi langsung dengan pelanggan, serta sumber data bernilai bagi perusahaan. Penggunaan platform ini mengubah peran pelanggan menjadi lebih aktif dalam menciptakan nilai bersama, seperti creation of value, namun juga meningkatkan berbagai resiko seperti penyebaran informasi negatif, masalah privasi data, serta ketergantungan pada platform digital. Oleh sebab itu, pemanfaatan teknologi informasi pada generasi ini harus diimbangi dengan strategis pengelolaan yang tepat agar manfaatnya optimal dan resikonya terkendali. Peran internet dalam e-bisnis. Nah, internet itu merupakan infrastruktur utama dalam e-bisnis yang mendukung berbagai aktivitas seperti transaksi, pemasaran, dan layanan pelanggan. Berbeda dengan teknologi informasi yang berfokus pada pengolahan data, e-bisnis ini menekankan pemanfaatan internet untuk menciptakan nilai ekonomi serta mengembangkan model bisnis baru. Nah, dalam praktiknya sendiri, platform digital seperti Instagram dan Facebook itu dimanfaatkan sebagai media pemasaran, sarana komunikasi, serta interaksi langsung dengan pelanggan. Nah, melalui platform ini, perusahaan itu dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan memahami kebutuhan pelanggan dengan lebih cepat tentunya. Selain itu, penggunaan internet dalam e-bisnis itu juga membantu menekan biaya transaksi, meningkatkan efisiensi, serta mempercepat proses bisnis melalui e-commerce dan sistem pembayaran digital. Nah, dengan demikian, internet itu menjadi faktor penting dalam mendukung daya saing perusahaan di era digital ini.